Baiklah, di sini saya akan menjawab mengapa pertanyaan di atas itu jawabannya 0,80 meter per sekon pangkat 2. Jadi 72 km per jam itu sama dengan 72 dibagi 3,6. 72 dibagi 3,6 sama dengan 20 meter per sekon. Hitung percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan dibagi waktu. Karena awalnya diam, perubahan kecepatannya adalah 20 meter per sekon. Percepatan sama dengan 20 meter per sekon dibagi 25 sekon sama dengan 0,80 meter per sekon pangkat 2. Jadi percepatannya adalah 0,80 meter per sekon pangkat 2. Nah, soal kedua, percepatan benda sama dengan 0. Di sini saya akan menjelaskannya mengapa jawabannya percepatan benda sama dengan 0. Jika sebuah benda bergerak dengan kecepatan tetap, ini berarti kecepatannya tidak berubah seiring waktu. Percepatan adalah perubahan kecepatan per satuan waktu. Karena kecepatan benda tidak berubah, maka tidak ada perubahan kecepatan. Dengan demikian, percepatannya adalah 0. Saya akan menjelaskan jawabannya kenapa 80 km. Kecepatan rata-rata mobil adalah 80 km per jam. Waktu tempuh adalah 60 menit, yang sama dengan 1 jam. Jarak dapat dihitung dengan rumus jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Dalam kasus ini, jarak sama dengan 80 km per jam dikali 1 jam sama dengan 80 km. Jadi jarak yang ditempuh mobil tersebut adalah 80 km. Ketika sebuah benda jatuh bebas, tanpa hambatan udara yang signifikan, ia mengalami percepatan yang konstan karena gaya gravitasi bumi. Percepatan ini disebut percepatan gravitasi, yang nilainya kira-kira 9,8 meter per sekon pangkat 2. Karena percepatannya konstan, maka gerakan benda jatuh bebas termasuk GLBB. Konversi satuan jarak. Jarak sama dengan 1,5 km sama dengan 1,5 dikali 1000 meter sama dengan 1500 meter. Rumus waktu. Waktu sama dengan jarak sama per kecepatan. Substitusi nilai waktu sama dengan 1500 meter per 6 meter per sekon sama dengan 250 sekon. Jadi waktu yang dibutuhkan Budi untuk berlari sejauh 1,5 km adalah 250 sekon. Speedometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan sesaat sebuah kendaraan. Angka yang ditunjukkan oleh speedometer pada suatu waktu tertentu menunjukkan kecepatan mobil pada saat itu. Jadi, jika jarum speedometer menunjuk angka 60, itu berarti kecepatan mobil pada saat itu adalah 60 km per jam. Itulah jawabannya. Alasan saya menjawab itu, orang itu pindah dari 30 meter ke 50 meter. Jadi dia berlari sejauh 50 dikurang 30 sama dengan 20 meter. Kecepatan rata-rata adalah jarak dibagi waktu. Kecepatan sama dengan 20 meter dibagi 10 detik sama dengan 2 meter per sekon. Jadi kecepatan rata-ratanya adalah 22 meter per sekon. Alasan saya menjawab pertanyaan di atas 4 meter per sekon pangkat 2. Kecepatan bertambah dari 30 meter per sekon menjadi 50 meter per sekon. Jadi kenaikan kecepatannya adalah 50 dikurang 30 sama dengan 20 meter per sekon. Percepatan adalah kenaikan kecepatan dibagi waktu. Percepatan sama dengan 20 meter per sekon dibagi 5 detik sama dengan 4 meter per sekon pangkat 2. Jadi percepatannya adalah 4 meter per sekon pangkat 2. Alasan saya menjawab 100 meter. Konversi kecepatan ke meter per sekon. 36 km per jam sama dengan 36 dikali 1000 meter dibagi 3600 sekon sama dengan 10 meter per sekon. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Jarak sama dengan 10 meter per sekon dikali 10 sekon sama dengan 100 meter. Jadi jarak yang ditempuh benda selama 10 detik adalah 100 meter. Alasannya adalah sebuah benda dikatakan bergerak jika posisinya berubah terhadap titik acuan atau benda lain. Jika kedudukan atau posisi benda tersebut berubah terhadap benda lain, maka kita bisa mengatakan benda itu bergerak.